Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Scorpio ya di minggu kedua Januari 2026. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini para Scorpio. 2026. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Ya, langsung aja buat para Scorpio. Di kartu yang pertama, aku lihat untuk situasi dan kondisi kamu di minggu yang kedua ini ya. Mungkin akan ada hal-hal yang sedikit membingungkan yang akan terjadi teman-teman. Entah itu kamu bingung dengan sikap seseorang, atau kamu bingung dengan keputusan yang seseorang ambil gitu. Dan juga di minggu kedua ini aku melihat ada hal-hal yang sepertinya akan kurang oke. Kamu takut akan sesuatu di sini, ketidakjelasan yang diterima, atau juga hati-hati dalam apa ya, kalau aku bilangnya ya bahasanya di sini, hati-hati dalam menginterpretasikan sesuatu gitu ya, karena bisa saja ada miss. Jadi untuk hal apapun itu jangan pernah meragu, jangan pernah takut, cari kepastian. Apalagi soal omongan, harus pasti-pasti, karena kalau nggak salah omong sedikit kita jadi nggak happy, kita timbul kesalahpahaman dengan orang lain kalau kita salah mengerti maksud apa yang orang lain omongin kayak gitu, apalagi tentang diri kita kaitannya ya. Jadi di sini di minggu kedua ini cari kejelasan terhadap hal-hal yang perlu diperjelas biar tidak timbul yang namanya terkadang salah paham, keraguan-raguan ya. Terus juga aku melihat kalau soal rezeki di minggu kedua bagus banget ya Scorpio ya. Money is coming ya, kayak biasa nih, uang datang, kesempatan bisnis juga ada hadir di minggu kedua ini yang akan membuat keuangan kamu cenderung lebih stabil. Intinya sih ada kelimpahan soal keuangan ya. Terus di kartu yang ketiga aku melihat di minggu kedua ini juga Scorpio cenderung lebih banyak mengikuti kata hati. Terkadang juga kamu akan jauh lebih sensitif perasaanmu di minggu kedua ini loh teman-teman ya, jauh lebih sensitif dan jauh lebih, kalau bisa aku bilang mungkin akan jauh lebih banyak pakai perasaan gitu. Jadi apa-apa semua bukan apa-apa sih ya, tapi lumayan agak baper kamunya di minggu kedua ini ya. Dan juga di minggu kedua ini ada semacam proses move on yang akan kamu lakukan seperti itu. Kamu mencoba untuk bertransisi ya, mencoba untuk percaya bahwa aku bisa kok move on, aku yakin aku bisa gitu. Aku harus melupakan masalah-masalah yang lalu atau hal-hal yang terkait dengan masa lalu, orang masa lalu terutama ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Scorpio lumayan agresif ya. Ada sesuatu yang terkadang menurut kamu tidak bisa kamu kontrol di sini tentang agresivitasmu ya. Intinya sih jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab saja ya. Dan juga di minggu kedua ini Scorpio, aku lihat ya, bener, kamu akan sangat emosional gitu. Apa-apa ya, oke lah, mudah baper gitu ya. Meskipun kamu tidak menginginkan ini, tapi ya namanya perasaan sulit buat ditentukan. Ya kita kan mengikuti flow saja gitu ya. Dan kalau soal percintaan, soal perasaan, kalau yang single bahkan ada potensi kehadiran new love, orang baru. Kalau yang couple di sini aku melihat ada semacam perasaan emosional yang terbangkitkan terhadap pasangan gitu. Makanya mungkin akan jauh lebih agresif ya. Dan juga di minggu kedua ini Scorpio, hati-hati terhadap ketidakadilan yang akan kamu temui, ataupun pertanggungjawaban seseorang terhadap kamu akan suatu permasalahan. Dan aku melihat juga di minggu kedua ini kamu akan menemukan ketidakjujuran seseorang. Hati-hati dengan itu semua ya, karena bisa merugikan kamu kan. Next, di minggu kedua ini juga aku lihat Scorpio, mungkin kamu terkadang agak males ya. Agak males, aku nggak tahu kenapa kamu agak sedikit males jika berbicara soal pekerjaan. Apakah jenuh
Apakah butuh liburan, ataukah liburannya kemarin masih belum cukup kalau yang sudah ada liburan gitu ya. Atau mungkin di sini jenuh banget sih Kak sebenarnya gitu. Atau butuh pembaruan gitu ya. Atau memang kondisinya lagi kurang fit sehingga jadi males gitu. Atau males karena kecewa Kak, hasil yang didapatkan tidak seimbang gitu ya, tidak sepadan dengan apa yang kita usahakan ya. Makanya di sini kamu tuh terkadang kayak kurang sabar, sesuatu di sini kayak kurang perkembangan Kak, jadinya sebel gitu ya, capek ngerjainnya aja hasilnya kurang. Dan juga di minggu kedua ini aku melihat beberapa dari kamu seperti akan merasa lonely, sepi sendiri. Meskipun kamu hidup di dunia yang begitu ramai ini gitu ya, kamu sepi sendiri, terkadang juga cukup merasa kehilangan arah. Oke lah, aku melihat memang beberapa dari Scorpio ada yang kurang sehat juga di minggu kedua ini. Jadi jaga kondisi kesehatanmu. Makanya di sini kan jadi males kerja karena badan nggak enak, mau ngapa-ngapain juga nggak enak, nggak fit gitu. Dan juga di minggu kedua ini Scorpio ada hal-hal yang bersifat monoton yang akan kamu rasakan. Mungkin soal pekerjaan, ya betul, jenuh juga gitu, sakit juga, plus gak enak badan. Jadi males tadi kan, males gitu. Di sini mungkin kamu udah ngerasain kerjaanku hari-hari gitu-gitu aja Kak, monoton banget, stuck aku, males rasanya ya, gitu-gitu aja soalnya. Dan juga ada hal-hal yang kamu tidak bisa pergi darinya, ada hal-hal yang kamu ngerasa bahwa aku nggak bisa menjauh dari ini semua seperti itu karena aku butuh tapi aku jenuh gitu. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa kira-kira pesan dari semesta buat Scorpio di minggu kedua ya, Januari 2026. Scorpio, yang pertama di sini kamu dipesankan katanya segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya ya. Segala sesuatu yang kamu kerjakan di sini mungkin juga hasilnya akan datang secara bersamaan ya. Dan intinya dalam setiap usaha akan ada pencapaian. Kuncinya di sini mau mengakui ya tentang seberapa keras usahamu dan juga seberapa keras doamu. Oke? Jadi apapun yang kamu kerjakan di sini hasilnya tentu akan datang beriringan, sepadan semuanya, hasil dengan usaha seharusnya kayak gitu ya. Berarti kalau kamu tadi ada ngerasa kurang, ini kurang gini-gini Kak, mungkin usaha kamu masih kurang atau doa kamu masih kurang gitu Scorpio ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan ketakutan kamu tidak akan mengubah hal apapun, jadi segera putuskan apa langkah kamu buat ke depan untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan kamu itu memiliki kekuatan loh ya, kekuatan, keberanian untuk mengawali sesuatu yang baru lagi gitu, untuk merestart circle yang ada ya. Jadi jangan berada di tempat yang sama ya, mulai yang baru. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Scorpio untuk ini semua di minggu kedua Januari ya. Energi paling kuat ada Gemini, Pisces, Virgo, Libra, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Scorpio.